Sorotan Dunia Islam. Saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Heru Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas terkait dengan da'i di panggung antara etika dan juga dakwah. Ini mencermati beberapa perilaku para kiai di hadapan jamaahnya ini. Kadang-kadang kan juga menyakiti perasaan jamaahnya dan juga orang lain nih. Pak Fuad, silakan. Iya, Mbak Ulfi rekan Dakta, kita bercermin dari kasus terbaru yang menghebohkan ulah seorang dai di Jawa Timur yang menunjukkan banyak versi. Versi tertentu menyebutnya kasih sayang, tapi versi yang lain ini melihatnya sebagai pelecehan seksual ataupun mungkin korban dari orang dewasa terhadap anak-anak gitu karena tidak berdaya. Singkatnya kasus ini karena dai ini seringkali di atas panggung itu dan mungkin bukan sekali dua kali ya mencium anak-anak perempuan di atas panggung. Nah, yang terakhir yang cukup menghebohkan tuh bahkan masih bayi berumur bulanan atau mungkin 1 tahun paling tidak ya. Nah, ini sebetulnya rentetan dari peristiwa saya menyorotinya dai di panggung. Nah, ini salah satu kasus. Kan fenomenanya ada kasus-kasus soal ujaran kebencian, rasisme, pelecehan seksual, mungkin juga body shaming, lalu kemudian mengubadi ketika jamaah bertanya, lalu kemudian ada dialog yang dianggap mesum, dan tidak ketinggalan juga ada penampilan joget atau entertainment yang berlebihan di atas panggung. Saya kira ini sudah harus jadi perhatian semua pihak ya, baik Kementerian Agama, MUI maupun ormas-ormas di mana para dai itu berafiliasi. Mengapa begitu? Karena saya mencermatinya beberapa dai itu muncul, kita perlu kategorisasi ya. Ada yang memang dibekali dengan ilmu agama yang cukup, tetapi wawasan digitalnya rendah atau wawasan umumnya itu rendah. Tentu kita juga harus membuat disclaimer di awal. Banyak dai yang memang profesional, ilmu agamanya cukup, pengetahuan umumnya cukup, bahasa penyampaiannya juga bagus, lalu kemudian menjaga etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan etika publik. Karena ini di panggung itu hampir sama nasibnya seperti stand up comedy gitu ya. Karena apa? Karena beberapa fenomena belakangan ini panggung itu jadi seperti untuk sebagian kasus ya. Jadi mungkin ada perlu gimmick, perlu menambah unsur emosional, perlu menciptakan momen viral, perlu mengejar interaksi panggung yang dramatis. Ini kadang-kadang bisa terpleset pada yang saya sebutkan tadi, entah ujaran kebencian, rasisme, pelecehan seksual, mungkin juga body shaming, rahasia pribadi terumbar, lalu kemudian ada dialog-dialog yang mesum. Celakanya para dai muda atau mungkin dai-dai yang wawasannya lokal tapi tidak memahami konteks digital hari ini, mereka tidak paham wawasan lokal atau wawasan kampungnya tapi berada di panggung nasional atau internasional. Kan sekali manggung hari ini gitu ya, itu kalau sudah di panggung itu sudah bisa masuk YouTube, masuk sosial media. Jadi akan dibaca, diketahui bukan hanya oleh orang dari kabupaten sebelah, bukan hanya di Indonesia, tapi secara internasional orang akan bisa melihat gitu. Nah, ini mungkin perlu saya kira memang harus ada pemahaman. Mereka tidak paham, yang biasa misalnya dialog di lokal, di kampung, di komunitasnya, ya dengan suasana keakraban, yang dulunya bercanda, hari ini ada istilah namanya body shaming. Itu kan konteks internasionalnya. Ada bercanda guyonan pelan-pelan, ada jamaah perempuan, ustadznya laki-laki. Dalam konteks hari ini ada istilah namanya pelecehan seksual. Kemudian ada dialog-dialog seorang perempuan misalnya ingin bertanya kepada ustadz soal rumah tangga,
tapi terjebak misalnya mengumbar masalah aib rumah tangga, dan itu celakanya live. Kemudian juga bisa direkam dan tersebar kemana-mana. Yeah. Jadi memang sudah perlu kehati-hatian. Saya mengharapkan sudah ada semacam dewan kehormatan untuk bukan mengawasi, ya, membina. So kalau bicara mengawasi nanti kita khawatir panggung-panggung ini diawasi untuk kepentingan politik. Jadi saya mengerti dan paham dan harus ada pembinaan dai, tapi bukan untuk kepentingan politik, bahwa dakwah itu diseleksi atas dasar politik dan yang lainnya. Kemudian ini menyangkut soal etika. Saya lebih mengingatkannya pada soal etika. Jadi prinsipnya begini, Mbak Ulfi Kanata, kita punya prinsip ya, bahwa dai itu memberikan pencerahan ilmu. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, dai itu harus punya kesadaran akan posisinya, internal dirinya. Dia dai yang harus mencerahkan secara ilmu dan akhlak. Kesadaran yang eksternalnya bahwa dia tampil di panggung terbuka, ini dunia digital. Jadi kehati-hatiannya itu harus ekstra tinggi. Apalagi kalau orang-orang tertentu yang punya niat tidak baik misalnya, itu bisa menzoom. Gitu ya. Sarungnya tersingkap saja, atau garuk, atau gesture tubuhnya yang dianggap merendahkan, itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi memang harus ekstra hati-hati kalau sudah tampil di muka publik. Nah, memang bagi saya tampil di muka publik itu dengan dunia medsos sekarang itu satu sisi jadi kontrol sosial, bahwa public figure itu harus benar-benar diawasi. Tapi yang kedua bisa juga kebablasan kalau ini tidak memahami literasi digitalnya itu rendah. Gitu. Ditambah lagi ini kan yang tampil bukan komedian, bukan public figure biasa. Ini ustadz yang harusnya mencerminkan ilmu dan akhlak yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada hubungan yang boleh dikata memang tidak setara antara ustadz dengan jamaahnya. Beberapa tempat posisi ustadz itu dianggap sakral. Jadi hampir tidak bisa dikritisi, hampir tidak bisa dikomentari. Maka ketika misalnya mencium anak kecil di atas panggung, untuk masyarakat menganggapnya itu sebagai ungkapan kasih sayang. Itu standar etika umum ini dianggap berlebihan. Nah, mereka tidak bisa mengkritik sosok ini. Itu karena ya di situ sekali lagi kalau saya melihat dalam ilmu sosial ini bisa disebut sebagai kekerasan simbolik. Gitu. Apa? Itu tindakan yang sebenarnya melanggar etika, tapi diterima sebagai biasa karena dibalut legitimasi agama atau budaya. Oh, karena menurut agama ini kasih sayang kepada anak-anak, gitu ya. Tapi bagaimana mencurahkan kasih sayangnya ini bisa melanggar batas. Hanya orang itu yang tahu dan Allah yang Maha tahu. Apa niatnya? Apakah memang praktek ini sudah sering dilakukan di belakang panggung lalu kemudian kebablasan, gitu ya? Atau memang itulah tafsir dia bahwa dia mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak dengan cara seperti itu. Tapi sekali lagi memang hal-hal seperti ini harus disampaikan. Ada etika publik, ada mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Itu Mbak Ulfi. Saya baru bicara soal fenomenanya, Mbak. Ya, baik. Nah, tapi memang sih ingin dilihat masyarakat, tapi kalau zaman sekarang Pak Fuad, tindak tanduk mereka pasti akan disoroti. Tapi bagaimana si pendakwah ini bisa menjaganya? Tentu kan apakah hal-hal demikian memang harus diumbar kemudian dan sebagainya begitu Pak Fuad? Iya, itulah saya pikir ini ada perkembangan zaman yang orang harus paham, gitu ya. Kalau dalam Islam kan hadis itu mengatakan khatibun nasa ala qadri uqulihim, bicara dengan manusia mengikuti kadar akalnya. Akal hari ini tidak bisa dilokalisir. Saya bicara dengan orang kampung kecuali ruangannya tertutup, gitu ya. Tapi kalau sudah di panggung live itu sudah
ala qadri ukulihimnya itu kapasitas intelektualnya itu sudah nasional, sudah internasional. Harus mempertimbangkan hukum. Pahamkah dia undang-undang ITE gitu ya? Apakah ujarannya bisa masuk kategori ujaran kebencian? Apakah dia paham yang disebut dengan body shaming gitu? Soal pelecehan seksual, dialog mesum. Misalnya beberapa kali saya dapati talk show Ustadz dengan jamaah perempuan. Nah ini yang perempuan ketika mengungkapkan pribadinya itu terlalu vulgar. Menyebutkan bahwa suami saya perilakunya seperti ini, atau dia menyatakan saya pernah berzina, saya pernah ini. Itu sesuatu mestinya harus ada disclaimer di awal, atau ada etika bahwa jamaah tidak boleh berbicara ini. Karena ini live dan langsung. Dan beberapa kasus masuk ke ranah hukum karena si suami tidak bisa menerima aibnya diumbar seperti itu, apalagi kasusnya masih hubungan suami istri. Dan dalam etika Islam juga tidak bisa dibenarkan orang mengumbar masalah aib di publik seperti itu, meskipun untuk pembelajaran itu ya. Nah, jadi apakah ditutupi atau tidak? Saya kira ini. Karena sekali lagi Mbak Ulfi, banyak dai yang muncul karena pendidikan non formal, ya, atau karena karbitan, atau karena dia public figure, suka punya kemampuan public speaking, lalu kemudian ya sudah paling mudah itu masuk ke wilayah majelis taklim atau ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini kan seringkali kalau udah tampil, mohon maaf, di beberapa tempat gitu ya, di panggung, kalau tidak ada bumbu leluconnya itu dianggap ya kering ini dakwah, dianggap tidak ada apa-apanya. Nah si Ustadz kadang-kadang mencoba memenuhi ekspektasi jamaah yang seperti itu, terpleset banyak hal ini yang sebetulnya dialog mesum lah, kemudian ada joget-jogetan, body shaming, pelecehan seksual, rasisme, ujaran kebencian, itu bisa muncul dalam konteks seperti itu. Gitu. Karena memang mindset masyarakat kita ya namanya tablik akbar, tidak bisa bicara serius, ilmu. Nah, gitu. Ini konteksnya tablik akbar. Harus ada lelucon, kalau tidak ada lelucon, ya kalau sudah namanya lelucon, pasti ini beresiko tinggi. Apalagi kalau kemudian untuk menciptakan gimmick dan untuk menciptakan sensasi. Gitu Mbak Ufi. Ya, baik. Tapi Pak Fuad, ketika dipegang oleh sang kiai gitu itu kan ya dianggapnya sebagai berkah karena berpegangan dengan ustadz, dengan pendakwa gitu. Ini bagaimana untuk membuka mindset dari masyarakat ini? Saya kira memang yang perlu kita benahi itu memang para ustadznya dan para pemuka agama dan mereka yang punya posisi strategis untuk mengatur soal ini. Seperti MUI, kemudian Kemenak, dan Ormas Islam. Ormas Islam itu harus menyadari betul bahwa dai-nya itu adalah bagian dari solusi keagamaan masyarakat kita. Kalau kita total sebetulnya jumlah dai itu sangat kurang dengan jumlah masyarakat yang jutaan gitu ya. Maka kadang-kadang muncul dai-dai karbitan, dai-dai yang hanya mengandalkan kemampuan public speaking, lelucon di beberapa tempat tanpa misi untuk mencerdaskan atau mencerahkan masyarakat. Nah, masyarakat terlanjur memberikan label bahwa apapun namanya, apakah karena adab, karena takzim kepada ustadz, pada kiai gitu, lalu kemudian ya mereka bisa berbuat apa saja. Maka saya pikir kalau untuk umat memang agak panjang, agak sulit kita mendidik umat. Karena mereka kadang-kadang juga punya loyalitas kepada dai yang lokal. Sebut saja misalnya ormas besar di Indonesia. Itu beragam. Kadang-kadang umatnya itu taat pada kiai lokalnya. Tidak mengikuti kepada garis kebijakan struktural dari ormasnya. Nah, karena dia lebih mengikuti apa yang diajarkan oleh kiai lokalnya. Bisa jadi satu kiai lokal dengan kiai lokal yang lain. Sebenarnya yang pernah ditangkap oleh sebuah media televisi soal ngesot gitu ya, soal penghormatan. Penghormatan itu kan bisa beragam.
dari mulai ngesot, lalu kemudian cium tangan bolak-balik, cium tangan biasa, ada yang memberikan amplop dengan sukarela, ada yang memberikan amplop dikondisikan, ada yang memberikan amplop individual, jamaah, dan tidak ada ukurannya, gitu. Ini ada yang meminjamkan mobil mewahnya kepada ustadz itu. Nah, ini yang tidak ada ukuran jelasnya. Maka kalau saya sih memang mendesak ada semacam dewan kehormatan atau semacam dewan yang mengawasi, membina dai-dai ini. Kasusnya bukan hanya menunggu ketika kasus muncul, tapi ada antisipasi bahwa hal yang di atas yang saya sebutkan itu bisa muncul berkali-kali. Ya. Karena ini di panggung publik dan ada beberapa kalangan yang menyamakannya dengan entertainment. Harus ada sensasi, harus ada isu viral, lalu kemudian ada gimmicknya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini bermasalah. Sekali lagi saya batasi ini pada fenomena tertentu. Masih banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang mengajarkan dengan tekun, benar-benar murni ilmu. Kalaupun ada guyon tuh ala kadarnya, gitu. Memang kita juga berharap masyarakat juga harus selektif juga pembelajaran kepada ustadz atau kiai tertentu itu berapa persen porsinya soal ilmu dan berapa persen soal lelucon dan yang lainnya. Gitu. Meskipun ada yang menganggap ya masih alhamdulillah daripada mereka nggak ngaji sama sekali. Betul, tergantung perspektifnya saya kira. Gitu ya. Maka saya tidak menekankan banget kepada masyarakat karena masyarakat beragam. Ada yang punya masalah berat, ya dia temukan ustadz untuk mendapatkan solusi keagamaan. Maka yang kita soroti adalah mereka yang punya panggung, ustadz ataupun ormas atau organisasi instansi keagamaan yang bisa memberikan pencerahan pada mereka. Apakah itu bentuknya pelatihan dai, sertifikasi dai, atau bentuk dewan kehormatan ketika kasus-kasus ini terjadi. Satu contoh misalnya kasus yang terjadi di Kediri ini, Gus ini, ya reaksinya hanya di publik, baik Kemenag, kemudian Ormas maupun MUI, hanya di publik, gitu. Tidak ada penelusuran lebih lanjut, dipanggil Dewan Etik atau seperti apa, klarifikasi seperti apa, tidak ada, karena memang tidak terlembagakan. Jadi begitu kasus selesai, ya selesai dengan cara ya minta maaf, selesai. Apakah akan selesai? Tidak. Karena polanya akan seperti biasa, bahkan mungkin ustadz-ustadz yang seperti ini untuk mengakali supaya tidak viral lagi akan membuat sensor. Oke, pengajian saya sekarang ini tidak boleh ada yang merekam, tapi perilaku mencium anak perempuan di atas panggung bisa tetap berjalan karena tidak ada sanksi, hanya berupa sanksi sosial di mana-mana gitu, karena viral. Jadi diviralkan lalu kemudian dianggap salah. Nah, kalau tidak diviralkan, kan berarti itu bisa berlanjut. Gitu. Ya. Begitu, Mbak Uzi. Baik. Pak Fuad, tapi siapa yang berwenang untuk mengingatkan etika para pendakwa ini? Apakah harus ada upgrading lagi begitu? Ataukah harus ada lembaga yang memang ada rule-nya A, B, C, D, begitu Pak Fuad? Saya kira ini kan dua, ini ada level negara, ada level umat atau civil society. Level negara kan kita punya Kementerian Agama. Ya memang urusan keumatan sebagiannya itu kan diurus oleh Kementerian Agama. Termasuk urusan haji, urusan zakat, urusan wakaf dan yang lainnya. Kenapa tidak? Ini kan masalah kemaslahatan umat juga. Yang kedua, kita punya MUI. Meskipun organisasi staf dia tidak punya anggota, tapi kan ini yang memberikan fatwa, memberikan pendampingan, guardian of the ummah lah, gitu ya, apa yang mengawal ummah. Ini kan mereka bisa duduk bareng. Yang ketiga, ormas. Ormas ini benar-benar bersentuhan dan punya mangsa. Artinya mereka yang benar-benar bagian dari masyarakat itu bagian dari ormas ini. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Perti, dan segala macam gitu. Alhamdulillah para dai ini membantu menyelesaikan persoalan umat dan persoalan bangsa. Tetapi harus diberikan penguatan kapasitas, keilmuan, akhlak, dan yang paling penting hari ini adalah literasi digital dan undang-undang ataupun hukum. Kalau tidak, ya itu nanti
malah membawa kasus rumah tangga jadi kasus hukum, lalu kemudian jadi kasus ujaran kebencian, jadi kasus-kasus yang melanggar ITE, jadi kasus-kasus yang disomasi oleh orang gara-gara body shaming atau pelecehan seksual. Apapun kembali kepada para dai, ya standarnya sebetulnya kalau hukum positif itu kan standar umum. Standar Islam kita sudah punya, bagaimana berperilaku soal pelecehan seksual, soal keujaran kebencian, soal entertainment atau joget, soal rahasia pribadi, itu sudah diatur sehingga mereka lebih paham. Gitu. Iya, baik. Semoga ini mungkin harus ada kesadaran tersendiri ya dari para pendakwa itu sendiri dalam beretika, kemudian juga berperilaku di masyarakat ya, Pak Fuad. Iya, saya appeal ya kepada para dai. Tapi yang paling penting adalah para dai ini kan untouchable kasarnya, tidak tersentuh oleh jamaahnya. Maka sangat wajib mereka juga diawasi. Ada dewan yang mengawasi. Ya dewannya itu bukan individual, tapi sebuah lembaga, kelembagaan, supaya punya bahwa untuk memanggil mereka. Jadi kasusnya tidak seperti yang berlalu, tidak ada pemanggilan, tidak ada klarifikasi. Mungkin juga memang mereka betul masyarakat yang salah memviralkan, atau mungkin memang masyarakat standarnya baru, mereka yang salah. Jadi jangan sampai berulang lagi hanya ditegur melalui media sosial, orangnya tidak diklarifikasi, lalu kemudian mohon maaf secara pribadi, selesai. Itu. Ini saya kira pendidikan yang tidak bagus, karena kalau begini pasti akan terjadi lagi, gitu ya. Apalagi tidak ada paket pembinaan untuk membina para dai dan juga untuk melakukan upgrading yang seperti Mbak Ulfi katakan. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Daktari pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi rekan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Daktar demikian Sorotan Dunia Islam bersama Heru Fuad dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi.